أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum ketika sholat malam lihat Al-Quran dan diletakkan di stand tinggi sekitar 1,5 meter dan bolak-balik lembarannya? Karena saya sholat dalam 1 rakaat bisa sampai 2-3 lembar ayat Al-Quran. Yang saya tahu kalau sholat sunnah boleh. Kalau dalam sholat sunnah dibolehkan, insya Allah tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah metode ruqyah bisa mengobati orang yang sakit akibat mabuk? Bisa. Semua penyakit, kan kita bahas 4 sesi tentang ruqyah syar'i dan daun bidara. Semuanya sudah kita jelaskan. Bahkan pada hari ini, tadi siang hari, saya panjang lebar membaca kisah-kisah nyata tentang orang yang berobat dengan ruqyah syariah. Dan umumnya itu bukan karena kesurupan, ya, bukan karena kesurupan, bukan karena sihir, tapi ada orang kena tiba-tiba muncul penyakit kulitnya, ada yang kena kanker, ada yang kena ini, ada yang kena itu, bisa sembuh. Insya Allah ruqyah bisa dipakai untuk semuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, bagaimana hukum seorang ayah yang tidak menafkahi keluarganya padahal ia masih sehat, dan bagaimana peran anak dalam kurun laki-laki dan perempuan melihat sifat ayahnya tersebut? Kenapa ayah Anda nggak memberikan nafkah? Mungkin beliau pengangguran, mungkin beliau tidak punya keterampilan, gitu kan? Jangan langsung memvonis, lihat dulu kenapa. Dan tidak ada salahnya Anda bertanya baik-baik. Perlu juga saya jelaskan, akhi dan ukhti, kalau Anda yang bertanya ini seorang akhwat, ya, saya lihat sini mungkin akhwat atau ikhwat, saya kurang tahu. Tapi kalau Anda seorang akhwat, ya, anak perempuan, maka Anda punya hak dinafkahi sampai menikah. Selama belum menikah, maka ayah punya kewajiban. Dan kalau Anda anak laki-laki, kewajiban ayah hanya memberikan nafkah sampai balik saja, nggak lebih daripada itu, ya. Jadi yang saya tahu, Allahu a'lam, dilihat keadaannya, dan Anda tidak ada salahnya bertanya kepada ayah, gitu kan, maaf ayah, ini di rumah makanan tidak ada atau apa, ya, apa yang bisa saya bantu. Anda seperti bertanya begitulah, ya. Jadi bukan menghardiknya. Mungkin beliau akhirnya membuka masalahnya, mungkin beliau coba cari kerjaan tapi tidak bisa, mungkin. Tapi kalau betul seperti yang teman atau ukhti yang bertanya, betul memang dia tidak mengerjakan apa-apa, gitu kan, maka dia berdosa. Siapapun itu, suami, ya, itu juga dengan ayah di sini posisinya. Kalau dia suami punya istri, ya, punya anak, kalau dia ayah maka dia punya kewajiban memberikan nafkah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kafa bil mar'i ithman an yudayya ma yaqutu. Cukuplah perkara yang sangat berat pada seseorang yang menyanyiakan apa yang wajib dia nafkahi. Kalau apa yang harus dilakukan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan tadi, coba minta dengar dulu, gitu loh. Apa kira-kira alasannya? Mungkin memang alasannya masuk akal, gitu kan? Apalagi di zaman pandemik seperti sekarang, banyak orang di PHK, mau kerja pun susah, gitu ya. Allahu a'lam. Dan Anda sebagai anak coba bantu dengan doa. Kalau Anda punya keterampilan tertentu, coba bantu keluarga. Anda cari pahala dari orang tua, ya. Ustaz, bagaimana cara para ulama sholat untuk menyambut Ramadan? Bagaimana para ulama salaf, ya, dalam menyambut Ramadan? Ya, mereka, tadi saya sudah jelaskan, mereka sebenarnya gembira, mereka menyambutnya dengan membaca keutamaannya, lalu mereka mempersiapkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan Ramadan, dimudahkan agar bisa beramal pada saat itu, yang begitu, ya. Itu insya Allah yang mereka lakukan. Kemudian berjalanlah, ya, Ramadan itu sebagaimana kita tahu, Ramadan akan datang dengan keikhlasan, dengan ketulusan dalam mengerjakannya. Ya, kembali tadi kepada atlet, ya. Lalu uang tadi yang dipotong itu saya kemanakan? Anda kembalikan ke kantor. Bilang kemarin akadnya saya digaji 5 juta, saya harus latihan 5 jam per hari. Saya terus terang selama misalnya 2 bulan, 3 bulan ini saya terima full 15 juta misalnya. Anggap 3 bulan, 1 bulan 5 juta. 15 juta saya terima uang. Contoh saja ini, ya. Saya tidak tahu gaji Anda berapa. Maka sekarang 5 jam per hari. Saya
selama ini hanya latihan 2,5 jam. 2,5 jam saya nggak latihan, gitu kan. Berarti uang ini dari 15 juta, karena saya setengahnya latihan setengah tidak, berarti 7,5 juta bukan hak saya akan kembalikan. Kalau pihak yang bertanggung jawab mengatakan, oh nggak ada masalah, kamu latihan pun tidak sampai seperti itu, nggak masalah, dianggap ini gaji sudah boleh dihalal untuk dipakai, ya sudah jadi halal buat Anda. Kalau tidak, kembalikan saja. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuliah dari sore sampai malam, tapi tidak ada waktu istirahat di waktu isya sampai jam 9. Apakah kami berdosa, Ustaz? Saya kuliah dari sore sampai malam, tapi tidak ada waktu istirahat di waktu isya. Oh, sampai jam 9, maksudnya tidak waktu untuk sholat ya. Tidak ada waktu istirahat sampai isya. Sampai isyanya tidak tertunda, maksudnya sholatnya sampai jam 9 malam. Apakah kami berdosa? Insya Allah tidak. Insya Allah, karena ini masih khilaf di antara ulama. Yang paling dekat adalah sholat di awal waktu, afdaliyahnya iya. Anda kehilangan afdaliyah. Ya, tetapi Anda tetap bisa kerjakan sholat isya setelah kuliah di atas jam 9 malam pun. Ya. Ustaz, kalau dipecat biar hati tenang gimana, Ustaz? Ini pertanyaan yang kemarin saya sempat jawab, saya kasih lagi gambarannya ya. Akhi dan ukhti, yakinlah dan sangka baiklah dengan Tuhan Anda Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan kebaikan buat kita dan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak sangka apa yang sedang Allah lakukan atau terjadi itu adalah kebaikan buat kita. Banyak sekali kasus terjadi. Saya pun melihat itu dalam hidup saya. Subhanallah, kadang-kadang ada orang yang tadinya kita punya hubungan itu tiba-tiba rusak hubungan tersebut. Nah, saya pun kadang bertanya, kenapa ya? Kenapa ada orang seperti ini? Ternyata setelah berjalan waktu, oh memang Allah SWT lebih tahu. Bahkan ada subhanallah kasus rumah tangga begitu, sampai terpisahkan. Salah satu dari pasangan berusaha mempertahankan, tidak mau. Ternyata subhanallah setelah pisah, berjalan waktu awalnya sedih, lama-lama, oh ternyata hikmahnya ini. Hikmahnya ini. Saya tahu seseorang berumah tangga mungkin di atas 10 tahun, nggak punya anak. Dia sangat cinta dengan istrinya, subhanallah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata istrinya selingkuh, gitu kan? Gak punya anak, segala macam, selingkuh sama laki-laki lain. Dia sedih, gitu kan? Dan luar biasanya dia nggak mau ceraikan istrinya, nggak mau sama sekali. Ini dia sudah terlanjur sayang, nggak mau, dia udah saya maafin dan apa. Tapi tetap istrinya ngotot, minta bawa surat untuk diceraikan karena mau nikah sama laki-laki selingkuhannya. Ini na'udzubillah minasyaitonir. Jangan sampai terjadi pada kita ya. Tapi saya nggak bisa bayangkan bagaimana kejiwaannya laki-laki ini, gitu kan, tergoncangnya. Yang terjadi terpaksa dia tanda tangan, terjadi perceraian. Terjadilah proses kesedihan, gitu kan. Berjalan waktu, mulai diskusi dengan keluarga segala macam. Disaudarakanlah beberapa anak gadis, akhirnya sampai ketemu dengan seorang anak gadis, masya Allah yang salihah, menikah. Subhanallah, saya nggak ketemu sama orang ini lebih mungkin dari 7 ke 8 tahun lah ya. Lebih malah, mungkin sudah 10 tahunan mungkin. Enggak sih, 7-8 tahun ya, kurang lebih. Ketemu tiba-tiba ceria, datang ke pengajian saya dengan gembira, salaman gitu kan. Saya sampai tanya, masya Allah, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Terus saya tahu kasusnya karena dulu pernah ditanyakan kepada saya gitu. Terus saya bertanya, bagaimana akhi? Oh alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah gimana nih? Kan dulu saya tahu betul istrinya yang selingkuh, istrinya yang mungkin dan seterusnya. Terus dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz. Awalnya memang agak berat, tapi setelah itu yang terjadi adalah saya malah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan istri. Dan dulu saya menikah sekian tahun, saya nggak punya anak. Sekarang saya sudah punya anak-anaknya mungkin 3 sekarang gitu kan. Masya Allah. Jadi Allah pisahkan dari istrinya yang memang dasarnya buruk dengan caranya. Allah bongkar siapa istrinya, dia bertemu sama laki-laki juga yang mungkin cocok dengan alamnya. Allah nikahkan dia dengan seorang perempuan yang akhirnya memenuhi kebutuhan dia. Masya Allah, Allah punya 3 orang anak. Jadi kadang-kadang ada memang hal-hal yang mungkin itu berat buat kita, kan itu berat buat kita, tapi ternyata tuh itu adalah yang terbaik karena Allah lebih tahu masalah itu. Allah lebih tahu. Jadi begini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya teman-teman kita punya anak nih, bagi teman-teman yang sudah punya anak di sini, kalau kita punya anak, sekarang anak kita mau bergaul dengan seseorang, dan kita tahu orang ini buruk, akhlaknya buruk, tidak baik lah pokoknya. Kemudian ya dia
minta izin, ayah, ibu, tolong izinkan saya, ngerengek, minta supaya ya diizinkan keluar. Apakah Anda akan izinkan sebagai orang tua? Tentu jawabannya tidak. Pasti saya yakin tidak. Kenapa? Karena Anda lebih tahu daripada anak Anda ini bahaya orang ini. Karena anak kita nggak bakal paham. Biar kita mengatakan, janganlah, enggak kok ibu, jamin, ayah, enggak kok. Nah gitu loh. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepada Anda, berarti Allah lebih tahu. Sangka baik dengan Rabbul Alamin. Sakit awalnya, iya, tapi proses. Memang harus dinikmati proses itu. Tapi Anda akan temukan nanti jawabannya. Subhanallah, tidak jadi nikah sama fulan, oh ternyata ini. Tidak jadi kerja di sini, oh karena ini, dan seterusnya. Selalu saja kita bersangka baik. Siapa yang sangka baik dengan Tuhannya, pasti dia akan bahagia, teman-teman sekalian.